Oke, Bang Made sebagai praktisi hukum melihat kasus tanah yang dialami oleh Atta Larik yang kemarin sempat dieksekusi dan memang sudah berdamai. Tapi kan itu kan sudah lama juga ya kasusnya itu berlangsung. Dari 2000 dia membeli, 2015 dia digugat, sampai hingga 2025 dia dieksekusi. Ini seperti apa sih Abang memandang dari kasus Atta Larik sendiri di mata hukum? Ya, terkait permasalahan Atta Larik Shah yang ada di Cibinong itu memang yang kami tahu adalah tanah yang diperoleh dari PT Sabta. Tentu ada proses dalam sebuah jual beli gitu ya. Dalam pengakuannya ini sudah tidak ada masalah, tapi ternyata terakhir pemilik daripada tanah tersebut melakukan gugatan ya. Nah, yang saya dengar juga informasinya sudah inkrah gitu ya. Nah, inkrah punya kekuatan hukum tetap sehingga beberapa hari yang lalu dilakukan eksekusi yang didampingi oleh pihak Polri ya, di Cibinong, sehingga ini perlunya tindakan dari BPN, ATR BPN dalam hal ada Satgas Mafia Tanah semestinya harus dilihat dulu, sehingga dalam pelaksanaan eksekusi itu memang betulkah dalam hal ini Atta Larik Shah ini sudah punya kekuatan hukum tetap atau tidak. Namun dalam hal ini kaitan dengan mafia tanah, ini memang menjadi catatan atensi khusus dari Kementerian ATR BPN dalam hal ini, sehingga di sana ada satuan tugas mafia tanah. Nah, kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan tanah, sehingga kita harus pastikan dari sisi legalitas hukumnya Atta Larik Shah ini apakah memang terafiliasi dengan para mafia tanah. Ini harus dicek lagi, jangan sampai nanti waktu yang sudah begitu lama dikuasai lahan ini kok baru tahun-tahun ini dilakukan upaya-upaya hukum, sehingga membuat kita menjadi sebagai masyarakat umum ini melihat ada keracuhan dan keraguan bahwa apakah ini murni dalam hal ada gugatan karena ada kepemilikan atau memang ada unsur mafia tanah. Saya kira itu. Oke, tapi kan kemarin dikatakan ini kan sudah inkrah, berarti kan sudah memenangkan ya dari pihak pelapor ya kan, pemilik. Nah, tapi Atta Larik sendiri mengatakan untuk kasasi dan hukum yang paling atas itu belum selesai, dan dia sempat mengatakan sistem yang berubah. Ini gimana nih Bang, mungkin? Ya, kita kan pastikan dulu bahwa inkrah itu kan berarti tidak ada upaya hukum. Tapi ingat, di dalam putusan pengadilan itu pada saat sudah kasasi itu sudah dianggap inkrah, walaupun nantinya ada upaya PK. Karena dalam Undang-Undang 83 dikaitkan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung bahwa putusan inkrah dalam hal ini itu tidak mengganggu dari eksekusi, walaupun nantinya ada upaya hukum yang namanya peninjauan kembali, karena kan upaya hukum luar biasa dianggap PK itu. Tapi kalau memang dia sudah kasasinya selesai, maka itu dianggap inkrah. Walaupun nanti dia dari pihak satu sisi melakukan upaya hukum yang namanya hukum luar biasa, namanya peninjauan kembali. Berarti udah sah sebenarnya ya Bang? Sudah bisa dilakukan sepanjang memang benar sudah inkrah dilalui mulai dari pengadilan negeri dalam hal putusan pertama, ada banding dan kasasi. Nah, kalau sudah dinyatakan sampai kasasi, maka itu dianggap sudah inkrah, bahwa tidak ada menghalangi kegiatan eksekusi tersebut sepanjang sudah inkrah, walaupun nanti ada upaya hukum upaya hukum peninjauan kembali. Oke. Bang, ketika nanti kan sudah terkait eksekusi nih ya Bang, yang sudah dibongkar lah katakanlah, inkrah sudah. Kalau nanti tiba-tiba dia mengajukan PK, peninjauan kembali dengan novum baru ya, Bang, pastinya kan. Ternyata hasilnya dimenangkan. Lantas yang sudah berjalan seperti apa? Yang sudah tereksekusi. Artinya kalau dia misal memenangkan nih, Atta Larik Shah memenangkan PK misalnya begitu ya, maka harus dikembalikan seperti semula. Maka si Atta Larik Shah berhak menuntut kerugian apa yang sudah dilakukan upaya hukum tersebut. Gitu. Sehingga tidak ada kata-kata mengatakan walaupun sudah dibongkar harus dikembalikan sejak awal. Tinggal bagaimana penyelesaiannya, apakah nanti dia carikan win-win solution yang sudah terjadi, bagaimana pengembalian dan sebagainya, nanti tergantung daripada kesepakatan daripada kedua belah pihak. Begitu. Oke, berarti pada prinsipnya apapun yang saat ini dilakukan oleh pengadilan itu sah secara hukum. Sah secara hukum ya, Pak? Sah secara hukum. Jadi apa yang dilakukan saya kira sudah melalui mekanisme ketentuan, tapi kita harus lihat juga bisa saja terjadi di situ adanya mafia tanah yang memang mempermainkan skenario pertanahan tadi, bahwa tanah itu sudah dikuasai sekian tahun, tetapi ternyata kok bisa muncul gugatan yang menurut kita sudah cukup lama. Ya, tapi yang memutuskan adalah pengadilan ya. Saya hanya dari kacamata saya
bahwa dalam proses hukum itu memang ada tahapan-tahapan ya, tahapan proses pemeriksaan dalam hal pengadili, nanti ada putusan nanti ada upaya banding maupun kasasi, atau mungkin melakukan upaya luar biasa dalam hal peninjauan kembali. Oke Bang, kalau untuk informasi dan katakan orang itu membeli tanah itu saat pembebasan lahan, itu seperti apa sih Bang proses baiknya gitu kan? Pembebasan lahan itu kan mungkin jual belinya yang bagaimana prosedur yang baik dan tidak terkena mafia tanah dan ujungnya akhirnya seperti ini gitu Bang. Saya memberikan saran kepada teman-teman yang ada di luar sana, masyarakat pada umumnya, bahwa dalam proses jual beli tanah itu harus perhatikan adalah asal usulnya, ya, alasan yang dimiliki penjual, terutama PBB-nya harus dicek, atas nama pemiliknya siapa, pastikan ahli waris semua tanda tangan kalau memang itu harta waris. Jangan sampai ada salah satu yang tidak menandatangani daripada jual beli tersebut, karena kalau salah satu saja tidak menandatangani bisa jadi katakan bahwa jual beli itu tidak pernah ada dan batal demi hukum, ya. Yang pertama. Yang kedua, laksanakan jual beli itu di hadapan PPAT. Notaris biasanya menangkap ke PPAT, karena PPAT adalah perpanjangan tangan daripada Dirjen 3 dalam hal ini PHPT, penetapan hak dan pendaftaran tanah. Dia adalah perpanjangan tangan daripada Kementerian ATR di bawah Dirjen 3 dan PHPT. Jadi kalau jual beli tanah wajib di hadapan PPAT, karena dari PPAT itu nanti bisa dilakukan balik nama di PPN. Kalau itu tidak ada, maka sulit kita akan mengatakan bahwa itu sah jual beli tanahnya, karena nanti akan balik nama kepada orang yang pembeli. Tentu dalam hal jual beli itu harus diperhatikan asal usul, PBB-nya harus dicek, ya kan. Jangan sampai nanti kita beli tapi ternyata tidak bayar pajak. Nah, itu kan menjadi kerugian daripada pembeli. Kita tidak menangkal bahwa di Republik ini masih banyak sekali namanya kejahatan pertanahan. Kita melihat itu banyak sekali di daerah-daerah wilayah Indonesia ini. Maka dari itu, dalam hal jual beli harus diperhatikan betul bahwa jual beli itu memang harus di hadapan PPAT sehingga bisa dilakukan peralihan hak menjadi si pembeli. Berarti harus benar-benar detail ya Bang. Kalau misalnya terjadi di antara kedua belah pihak itu memasukkan tanda tangan atau yang lainnya seperti apa sih Bang? Kalau di dalam jual beli misalnya dalam ahli waris ada 5 orang, tapi ternyata yang tanda tangan cuma 4. Yang satunya ditandatangani oleh ahli waris lainnya, itu bisa dikategorikan menjadi pidana. Memalsukan tanda tangan itu bisa dikatakan pidana, kecuali atas persetujuan memang ya tidak apa-apa saya diwakilkan. Cuman ada surat kuasa. Tapi kalau tidak ada, maka itu pidana. Dan kita anggap jual beli itu tidak pernah ada dan batal demi hukum. Nah, kemungkinan di tahun mendatang itu bisa terjadi seperti ini ya Bang? Bisa saja. Bisa saja. Dalam tindakan-tindakan ini, banyak sekali kita melihat jurisprudensi mengatakan jual beli itu batal demi hukum karena salah satu pihak, salah satu daripada ahli waris tidak menandatangani, sehingga dijual beli itu dianggap batal dan si pembeli yang tadinya pembeli itu bisa menuntut kerugian kepada si penjual yang kita anggap tidak sah secara hukum. Termasuk sebaliknya ya Bang? Balik ya, betul. Oke, terima kasih Bang. Oke.